Oke teman-teman, sekarang kita akan menyusuri jalur kereta api nonaktif dari stasiun kereta api Kiara Condong ke PT Pindad ya teman-teman. Jalur ini sudah ada sejak masa pemerintahan Hindia Belanda. Kemungkinan jalur ini digunakan untuk keperluan keluar masuk barang ke PT Pindad yang dulunya itu bernama Artillery Konstruksi Winkel atau ACW ya. PT ini dulu itu didirikan oleh Jenderal Hindia Belanda Herman Willem Daendels di daerah Surabaya ya teman-teman, dengan nama Konstruksi Winkel atau CW. Jadi awalnya emang untuk keperluan bengkel persenjataan Belanda ya, untuk pabrik ini itu. Pokoknya panjang banget lah sejarah PT Pindad ini ya teman-teman. Singkatnya, sekitar pertengahan tahun 1914, pabrik ACW ini dipindahkan ke Bandung ya, tepatnya ke Kiara Condong. Pemindahan pabrik ini konon karena alasan keamanan melihat waktu itu sedang berlangsung Perang Dunia I. Nah, setelah resmi pindah ke Bandung, perusahaan lain seperti proyektil pabrik, laboratorium kimia di Semarang, terus Institut Pemeliharaan dan Perbaikan Senjata di Jatinegara juga direlokasi ke Bandung, yaitu ke Kiara Condong ini ya, dan dilebur di bawah bendera Artillery Inrichtingen atau AI ya. Pada masa pendudukan Jepang, untuk produksinya itu masih sama, hanya saja nama-namanya saja yang dirubah menjadi bahasa Jepang ya. Jadi kemungkinan besar jalur kereta ini itu dibangun saat pemindahan pabrik Pindad ini teman-teman. Jalur ini terhubung ke jalur 1 stasiun Kiara Condong, terus berbelok ke arah kanan dari arah Bandung ya, yang sekarang itu menjadi Jalan Sukapura. Untuk bekas jalurnya berada di sebelah kiri ya, itu bisa teman-teman lihat, kita masih bisa melihat untuk kepala relnya. Memang sebagian badan rel sudah terkubur coran, tapi ya bisa kita lihatlah kondisinya seperti itu ya. Bangunan permanen juga sudah berjejer ya di bekas sepanjang jalur kereta ini. Untuk kondisinya sama seperti jalur Bandung Ciwidey. Untuk panjang jalurnya itu sekitar 1 km teman-teman, dari stasiun Kiara Condong sampai ke PT Pindad ya. Ya, semakin kesini semakin jelas ya kelihatan untuk bekas jalurnya teman-teman. Apa mungkin tank-tank yang pernah diangkut ke markas kavaleri lewat jalur kereta api percabangan Cibangkonglor itu berasal dari sini ya, lewat jalur PT Pindad ini. Relnya masih utuh teman-teman. Ini bantalannya terbuat dari besi ya kalau saya lihat. Untuk ukuran relnya itu sepertinya ini sama banget ya sama ukuran rel yang ke Ciwidey. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ke arah PT Pindad ya. Mungkin sebentar lagi juga saya sampai ke PT Pindad ya. Sepertinya ini kemungkinan untuk diaktifkan kembalinya itu sangat kecil sekali teman-teman ya, kecuali ada proyek skala besar dengan keperluan pengiriman skala besar juga, mungkin jalur ini itu bisa direaktivasi kembali teman-teman. Kalau saya lihat di peta sih, di depan ada sebuah jembatan ya, nanti kita coba lihat. Nah, ini sudah nggak karuan ya, bener-bener jalurnya nih. Ini dia teman-teman jembatannya. Sayang sekali ya, bekas jembatannya sudah berubah jadi bangunan kayak gitu, jadi nggak enak untuk eksplornya. Jalurnya berpindah ke arah kanan, di atasnya sudah berderet juga bangunan-bangunan permanen ya, bisa teman-teman lihat. Nah, di sini juga dulu ada percabangan lagi teman-teman ke arah kiri. Nah, nanti coba kita akan telusuri untuk percabangan ini sekarang sudah bagaimana kondisinya ya. Ini bisa teman-teman lihat ya, kondisi jalurnya sudah seperti ini. Bahkan di sini sudah benar-benar tertutup dan nyaris nggak kelihatan untuk bekas jalur kereta apinya atau batangan relnya. Ternyata mentok di sini jalannya teman-teman. Ini merupakan jalan terusan PSM ya. Di sana itu benteng PT Pindad, di bekas perlintasan juga relnya sepertinya sudah terkubur, benar-benar sudah tidak terlihat lagi untuk batangan relnya. Sekarang kita coba belok kanan, ini siapa tahu nemu sesuatu yang bersejarah ya. Nah, ternyata benar-benar sudah nggak ada, ini nggak kelihatan banget untuk bekas relnya teman-teman.
Oke teman-teman, ini akhir dari jalur percabangan ke PT Pindad bagian 1. Sekarang kita coba telusuri ke percabangan PT Pindad untuk bagian 2-nya ya. Oke teman-teman, kita lanjutkan kembali untuk perjalanannya. Jadi setelah Jepang menyerah sama sekutu, pabrik ini itu direbut oleh Laskar Pejuang dan dinamakan Pabrik Senjata Kiara Condong. Saat Belanda kembali ke Indonesia, Belanda merebut kembali untuk pabrik PT Pindad ini dan diberi nama Lager Productie Bedrijven atau LPB ya. Duh, Pak Baliut ngomong Belanda ya. Setelah Belanda mengakui kedaulatan Indonesia dalam konversi meja bundar tahun 1949 itu, barulah pabrik ini diserahkan kepada Indonesia dan namanya juga diganti menjadi Pabrik Senjata dan Mesiu atau PSM yang sekarang namanya itu menjadi nama jalan ya. Untuk pengelolaannya diserahkan kepada TNI Angkatan Darat. Nah teman-teman, disinilah dulu percabangan jalur ke PT Pindad bagian 2 ya. Kalau di peta zaman Belanda berarti masuknya ke Pabrik Artileri Konstruksi Winkel atau ACW. Jadi dulu memang ada beberapa bagian dalam satu area seperti laboratorium, institut, juga ada ya di daerah situ. Nah, depan kita belok kiri karena bekas wesel percabangan sudah berdiri bangunan, jadi nggak bisa langsung ke bekas jalurnya. Di sini belok kanan, ini bentuk bekas jalurnya ya. Ternyata udah benar-benar nggak berbekas, ini hanya langkung-langkung khas relnya. Oh iya, tahun 1958 itu dari nama PSM diganti lagi menjadi Pabrik Alat Peralatan Angkatan Darat atau Pabal AD ya. Lalu tahun 1962 namanya itu diganti lagi menjadi Perindustrian TNI Angkatan Darat atau Pindad. Nah 10 tahun kemudian itu nama Pindad diganti lagi teman-teman jadi Kopindad atau Komando Perindustrian Angkatan Darat. Setelah gonta-ganti nama itu akhirnya pada 28 April 1976 Menteri Pertahanan dan Keamanan itu memutuskan untuk mengembalikan nama Kopindad menjadi Pindad ya. Ya itulah asal usul pabrik Pindad teman-teman. Walau mungkin ada kekurangan ya. Sepertinya kita kebablasan nih, kita balik lagi aja ya. Oke teman-teman, ternyata bekas jalurnya itu langsung masuk ke PT Pindad ya. Bekas jalurnya juga sudah tidak ada, yang kemungkinan sudah sangat lama sekali dibongkar. Jalur yang tersisa mungkin jalur bekas pengangkutan panser, dan itu juga terakhir mungkin yang tersisa ya di jalur ini. Jadi katanya dulu saat pabrik artileri konstruksi Winkel pindah, semua pekerja itu ikut pindah ke Bandung. Makanya di Kiara Condong itu ada daerah yang namanya Babakan Surabaya. Ya mungkin karena memang di sana itu tempat tinggalnya orang-orang Surabaya ya, yang dulu itu ikut pindah bersama dengan pabrik ACW. Oke teman-teman, sekarang kita balik lagi aja ke stasiun kereta api Kiara Condong ya. Oh iya, dengar-dengar sih tanah di bekas jalur kereta ke PT Pindad itu katanya milik PT KAI, tapi sepanjang jalan perasaan saya nggak nemu bank aset milik PT Kereta Api ya. Mungkin nggak dipasang atau dibongkar, itu saya nggak tahu ya. Oke lah, mungkin segitu aja penyusuran jalur kereta api dari stasiun Kiara Condong ke PT Pindad sejauh 1 km ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf teman-teman, silahkan koreksi kalau ada kesalahan informasi yang saya sampaikan. Sampai jumpa lagi di video-video saya berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.